Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Senang sekali bisa bertemu dengan jemaat sekalian, jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di negara-negara lain, saudaraku. Hari ini kita akan masuk ke KKR keempat, saudara sekalian, KKR keempat. Namun demikian, seperti biasanya, sebelum kita masuk KKR keempat, saudara sekalian, ada informasi buat jemaat. Jadi saudara-saudaraku, jemaat yang baru masuk ke YouTube channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng. Jadi pada saat saudara klik subscribe dan lonceng, itu berarti secara otomatis ada notifikasi otomatis di gadget saudara. Jadi sehingga setiap khotbah yang terbaru dirilis sudah ada di HP saudara. Saudara bisa langsung ikut ibadah. Itu tujuannya saudaraku. Dan klik lonceng dan subscribe itu gratis saudara sekalian. Demikian informasi, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 4. Yesus menjawab, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Satu kali lagi, Yesus menjawab, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Injil Yohanes 9 ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Amin. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, mari saudara-saudara sekalian kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu dan kami sudah masuk ke KKR keempat pada bulan Januari tahun 2021. Berkati kami dengan firman Tuhan, Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, mampukan hamba-Mu memberikan firman dengan baik dan benar, supaya setiap jemaat boleh menangkap maksud dan rencana Tuhan dalam setiap hidup orang percaya. Tuhan, kami siap hati Engkau berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah terakhir di bulan Januari, saudaraku, yaitu KKR keempat. Sebelum kita masuk KKR keempat, saudaraku, saya akan memberikan resume untuk KKR 1, 2, dan 3, saudara-saudara sekalian. Jadi, saudaraku, pada bulan Januari 2021, saudara sekalian, saya membuat 4 KKR. Tujuannya adalah, saudaraku, untuk menjadi suatu persiapan rohani kita menjalani bulan demi bulan di tahun 2021, saudara sekalian. Dalam konteks COVID, pandemi COVID yang belum selesai, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudaraku, tentunya di dalam 4 KKR, saudaraku, pasti akan menggunakan Christian worldview, cara berpikir Kristiani, pasti akan menggunakan faith in Christ, iman di dalam Yesus, dan juga akan menggunakan intimacy with God, yaitu kedekatan dengan Tuhan. 3 itu menjadi suatu mata rantai yang kuat untuk memahami setiap khotbah produksi lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, saudara-saudara sekalian. Baik, saudaraku, KKR yang pertama, saudaraku, judulnya bertahan di tengah badai. Saudara sekalian, kita percaya badai pasti berlalu, saudaraku. Tapi yang jelas sekarang Tuhan belum berkenan memberhentikan badai. Jadi di KKR pertama saya menjelaskan kita tidak sama zamannya dengan murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus waktu dalam perahu diserang badai, saudaraku. Saat itu juga Tuhan menghentikan badainya. Tetapi di zaman kita, badai pandemik seperti ini, Tuhan belum berkenan memberhentikannya. Justru di tengah-tengah tension seperti itu, saudaraku, already and not yet, Tuhan belum melakukannya. Disitulah iman kita bertumbuh, saudara sekalian. Itu KKR seri pertama. KKR seri kedua, saudara sekalian, itu judulnya Be Still My Soul. Tenanglah hai jiwaku.
Dalam KKR 1, 2, 3 ini, saudaraku, sampai ke 4 ini, kita berbicara mengenai faktor X, Y, Z, saudaraku. Faktor X adalah semua kebutuhan hidup kita. Reputasi, harga diri, pekerjaan, bisnis, deposito, kesehatan, saudaraku, semua yang kita miliki itu X, saudaraku. Dan ketika bicara mengenai Y, itu adalah kita punya jiwa, saudara sekalian. Ketika pandemi ini masih berlangsung seperti itu, sangat mempengaruhi X dan Y, saudaraku. Kita takut kehilangan. Kita takut rugi. Kita takut harta kita habis. Kita takut kita kehilangan pekerjaan. Kita takut bisnis kita bangkrut, saudara sekalian. Itu menciptakan suatu kegalauan jiwa kita. Mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Be still my soul, tenanglah jiwaku. Nah, saudara sekalian, di KKR kedua itu saya mengatakan, kita berhak untuk mempertahankan apapun yang kita miliki dengan berbagai cara, sesuai dengan kebenaran saudaraku, kita berhak. Tapi kita juga harus berani untuk merelakan, melepaskan bagian-bagian yang harus terhilang, saudara sekalian. Dua hal itu kalau kita mampu combine dengan baik, saudaraku, maka kita menjadi orang Kristen yang kuat dalam menghadapi zaman seperti saudaraku. Bertahan di tengah badai, berani untuk merelakan yang harus terlepaskan, dan berhak untuk mempertahankan apa yang harus kita pertahankan. Saudara-saudara sekalian, itu KKR kedua. KKR ketiga, saudaraku, Jesus is in control, saudaraku. Artinya, Yesus tetap masih berkuasa dalam alam semesta ini. Ketika faktor X dan Y itu menakuti, mempengaruhi semua dimensi hidup kita, kita disadarkan dalam faith in Christ itu, bahwa Yesus Kristus masih menguasai seluruh alam semesta. Termasuk semua dimensi hidup kita. Termasuk semua kekhawatiran kita, Tuhan tahu, saudaraku. Termasuk semua yang kita hadapi. Baik itu kita sedang menghadapi COVID, baik kita sedang ada di ICU, baik kita sedang dalam keadaan banyak hutangnya, saudaraku, dan menghadapi banyak hal yang berbahaya, Tuhan Yesus tetap berkuasa dalam seluruh alam semesta, saudaraku, karena Dia menciptakan sejarah, Dia yang mengendalikan jalannya sejarah. Suatu hari Tuhan yang akan mengakhiri sejarah hidup manusia ini, saudaraku. Itu di KKR seri ketiga, saudaraku sekalian. Nah, ketika kita masuk di KKR seri keempat, saudaraku, temanya adalah hidup ini adalah kesempatan. Nah, saudara perhatikan dengan baik, saudaraku, ya. KKR keempat ini the last one, saudara sekalian. Saudara perhatikan. Ketika faktor X dan Y, saudaraku, sangat mempengaruhi hidup kita. Saudaraku, ingat tadi, faktor X itu seluruh apa yang kita miliki. Kita hidupi. Keluarga, pekerjaan, kesehatan, semuanya, saudaraku. Faktor Y itu adalah jiwa kita. Dua-dua ini saling mempengaruhi, saudara sekalian. Oke? Nah, ketika faktor X dan Y itu sangat berpengaruh dalam hidup kita, saudaraku, dia akan mampu mempengaruhi faktor Z. Z itu adalah roh kita, saudaraku. Roh kita akan menjadi pasif. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa pertanyaan yang akan saya mulai lewat KKR keempat ini, saudaraku. Dulunya kita orang-orang yang suka melayan Tuhan. Tapi sekarang kita menjadi tidak bisa melayan Tuhan karena berbagai hal, saudaraku. Satu, mungkin kita mengatakan faktor X-nya terlalu berat, Pak. Faktor Y-nya terlalu berat. Saya lagi banyak pikiran, Pak. Saya lagi banyak pekerjaan, Pak, itu. Atau yang ketiga, kita memberikan alasan, gereja masih tutup, Pak. Jadi nggak bisa aktif pelayanan. Atau yang keempat, kita akan mengatakan, saya fokus dulu di bisnis, Pak. Saya fokus dulu di kuliah. Saya fokus dulu di keluarga, Pak. Pelayanan nanti karena keadaan sudah amburadul, Pak. Saudara-saudara sekalian, semua alasan yang kita tawarkan itu, yang kita utarakan itu reasonable, saudaraku. Sangat manusiawi. Tapi saya ingin membawa saudara untuk berpikir lebih jauh, tidak sekedar itu, saudara-saudara sekalian. Tidak sekedar itu. Nah, saudaraku, dalam dunia yang bergolak seperti ini, pandemik demikian, saudaraku, seolah-olah iman kita itu tenggelam di dalam. Tidak bisa eksis, bukan sekedar eksis, tidak bisa mercusuar, tidak bisa naik, tidak bisa menjadi berkat, tidak bisa menerangi, saudara sekalian. Why? Kenapa seperti itu? Karena faktor X dan Y itu begitu mengikat hidup kita, sehingga roh kita sudah tidak bisa menyala-nyala, saudaraku. Ini masalah besar dalam KKR keempat di saudara sekalian. Karena dengan beberapa pertanyaan yang ada, saudaraku, seolah kita safe dalam alasan-alasan yang reasonable, saudara sekalian. Tapi saudara perlu ingat loh. Justru di tengah badai seperti, saudaraku, adalah suatu kesempatan. Kesempatan yang Tuhan beri, mampu nggak kita mendemonstrasikan kerohanian kita? Mampu nggak
kita mendemonstrasikan iman kita bahwa dalam situasi kondisi apapun dalam pelayanan pun tetap akan hidup, saudaraku. Nah, itu mesti harus ada, saudara sekalian. Tidak mudah buat kita, tapi kita harus menuju ke sana, saudara sekalian. Nah, khotbah seperti saudaraku akan mengena kepada semua lapisan jemaat, saudara sekalian. Pertama, saudara yang dulunya sebelum pandemik, saudaraku, jarang pelayanan. Nah, ini akan jauh lebih susah. Karena waktu sebelum pandemik pun, roh saudara itu tidak menyala. Saudara praktis hanya ke gereja, saudaraku, pulang doa selesai, saudaraku. Dan yang kedua adalah orang-orang yang memang di gereja pelayanan, saudaraku, begitu. Tetapi karena gereja tutup, keadaan menjadi sulit, dan otomatis kehilangan tempat pelayanan, saudaraku. Itu pun akan membuat roh itu pasif, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, adalah orang yang aktif betul, saudaraku. Ya, pembicara, hamba Tuhan, diaken, majelis, saudaraku. Nah, itu pun akan mempengaruhi. Karena sebagian besar konsentrasi untuk melayani itu tidak ada wadahnya, saudaraku. Karena gereja belum berfungsi 100%. Paling lewat Zoom, kan itu, saudaraku, ya. Paling lewat doa pagi, saudara sekalian. Nah, itu akan menyebabkan kita, roh kita lama-lama menjadi pasif, saudaraku. Nah, ini harus diperhatikan, saudara-saudara sekalian. Termasuk kita yang sudah berusia lanjut, saudaraku, kita akan merasa bahwa hidup kita itu nggak ada artinya. Mau pelayanan apa, Pak? Nggak ngerti, Pak. Ke gereja tidak boleh. Jadi di rumah hanya doa aja, Pak. Nah, saudara perhatikan. Ketika kehidupan dalam konteks situasi kondisi seperti, saudaraku, iman yang hidup itu akan mencari, saudaraku, celah-celah yang bisa untuk dipakai untuk melayani Tuhan, saudara sekalian. Dan saya memberikan kesaksian lewat hidup saya, saudaraku, di KKR keempat ini. Saya sama dengan saudara, sama kita, saudaraku. Saya ada di masa pandemi, hidupnya sama dengan saudara. Bahkan keadaan saya pun, saudaraku, cukup memprihatinkan. Saya tidak berbeda dengan saudara-saudara sekalian. 2019, saudaraku, di bulan November, saya operasi bypass jantung, saudaraku. Karena saya ada penyumbatan di 6 titik di jantung saya. Setelah selesai operasi bypass jantung, saya pulang dari Penang ke Indonesia, bulan Januari sampai di Jakarta, saudaraku. Bulan Februari, Maret sudah corona, saudaraku. Sudah mulai menghebat, saudaraku, kan begitu. Otomatis setelah operasi saya harus recovery. Saya butuh waktu setengah tahun sampai 1 tahun untuk supaya jantungnya kembali bagus, saudara sekalian. Nah, karena COVID seperti ini, saudaraku, otomatis gereja tutup. Tidak ada undangan pelayanan, saudaraku. Yang ada hanya sekali-sekali ada Zoom, doa jemaat, saudara sekalian. Kita tidak bisa ke gereja, gereja pun tidak mengundang kita, saudaraku. Dan itu kan problem besar, saudaraku. Kemudian bulan Maret, saya punya mata mengalami pendarahan, saudara sekalian. Nah, ternyata mata kanan ini sudah buta, saudaraku. Mata kanan sudah buta. Mata kiri pendarahan sehingga sekarang dia kabur, saudara sekalian. Jadi fokus penglihatan saya sudah tidak besar, saudaraku. Karena sebelah sini sudah gelap. Fokus penglihatannya hanya sebelah kiri, saudara sekalian. Dengan kondisi saya seperti itu, saudaraku, saya harus pelayanan apa, saudaraku? Kira-kira khotbah KKR keempat kan kira-kira seperti itu, saudaraku. Saya harus pelayanan apa? Gereja tutup, Zoom-nya sekali-sekali, saya tidak bisa ke gereja, dan gereja tidak bisa undang saya, saudaraku. Dan saya punya penyakit, ya, karena bekas operasi bypass jantung, saya ada diabetes, ada hipertensi, pendarahan mata. Sehingga bagi saya kalau keluar, kalau kena COVID itu akan beresiko tinggi sekali, saudara sekalian. Jadi saya juga bisa menggunakan alasan sama dengan saudara-saudara sekalian. Dengan alasan seperti itu membuat saya untuk stay at home, tidak buat apa-apa, saudaraku. Tapi saya tidak bisa seperti itu, saudaraku. Dalam pribadi saya, saudaraku, saya coba mencari apa yang saya bisa buat, saudara sekalian. Karena memang panggilan saya adalah menjadi hamba Tuhan. Hidup saya adalah hidup yang dipersembahkan, saudara sekalian. Maka aku mencari bagaimana supaya rohku tetap menyala-nyala, saudaraku. Karena saya dari dulu adalah seorang pengkhotbah, saudaraku, maka khotbah itu harus tetap dijalankan. Bagaimana caranya? Saya menemukan cara, saudaraku, yaitu melalui sermon online, lewat YouTube, saudara sekalian. Sehingga satu hal terselesaikan oleh saya. Roh saya tetap menyala-nyala, saudaraku. Pelayanan yang dulu saya ke banyak gereja, ke banyak kota-kota di Indonesia, ke beberapa negara, saudara sekalian, bisa saya lakukan pelayanan serve from home, saudaraku. Lewat YouTube saya bisa menjangkau banyak jemaat, saudaraku. Pelayanan pertama saya bisa jalani lewat sermon online, saudaraku. Jadi pelayanan di atas mimbar tetap eksis.
rohku tetap menyala, tetap bisa menjadi berkat bagi banyak jemaat, tetap bisa meneguhkan iman jemaat di tengah semua badai ini, saudaraku. Nah, poin kedua, saudaraku, yang tadi itu adalah pelayanan di atas mimbar. Saudaraku, ketika terjadi pandemi seperti ini, kita seorang Kristen harus peka, saudara sekalian. Pelayanan yang paling krusial di tengah pandemi seperti, saudaraku, adalah jenisnya dua. Satu, pelayanan di atas mimbar, yaitu lewat firman Tuhan untuk meneguhkan umat. Pelayanan kedua adalah pelayanan di bawah mimbar, yang disebut di gereja itu pelayanan diakonia, saudaraku. Karena banyak sekali jemaat membutuhkan. Mereka yang miskin, yang susah, saudaraku. Mereka itu karena COVID itu, mereka sulit menghasilkan, saudaraku. Ini pelayanan di bawah mimbar, saudara sekalian. Aku pun melihat celah itu, saudaraku. Aku pun melihat kesempatan seperti itu. Jadi ketika aku sudah bisa melayani di atas mimbar, dengan kapasitas saya, dengan keadaan kesehatan saya yang sangat limited, saudaraku, saya melihat pelayanan di bawah mimbar. Dari dulu, Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional sudah membuka pelayanan setulus hati, saudara sekalian. Melayani di kota Manado, banjir bandang di Manado, kita membangun rumah bedah di Manado, ada 6 bedah. Rumah bedah yang kita bangun di sana, ada 6, saudaraku. Ada gereja 1 yang kita bangun di sana tahun 2014, saudara sekalian. Dan saya melanjutkan pelayanan setulus hati, saudaraku, di kota Jakarta dan di kota-kota lain, saudara sekalian. Jadi pelayanan di bawah mimbar. Nah, resikonya adalah, saudaraku, karena saya ada penyakit seperti ini, saudaraku, saya bertemu dengan orang yang saya layani. Itu resiko, saudaraku. Jadi, saudara sekalian, pelayanan ini di tengah kondisi situasi seperti ini harus menempuh resiko, saudara sekalian. Nah, kalau kita merasa kita takut terhadap bahaya yang ada, kita bisa undur, saudaraku. Tetapi kalau kita ingin menempuh resiko, kita harus jalan. Nah, ini tergantung kepada pribadi kita masing-masing, saudaraku. Bagi saya tidak bisa, saudaraku. Karena hidup saya adalah panggilan. Saya tidak takut susah, saudaraku. Saya tidak takut. Saya tidak takut sakit, saudaraku. Saya tidak takut. Saya tidak takut miskin. Saya tidak takut tidak punya makan. Saya tidak takut, saudaraku. Yang saya takutkan adalah saya sudah tidak bisa melayani Tuhan. Itu menakutkan buat saya, saudaraku. Itu menakutkan. Maka ketika saya coba elaborate, saya coba melihat banyak hal, saudaraku. Saya tetap eksis di zaman ini untuk melayani di atas mimbar, tetap berkhotbah seperti dulu semangatnya, saudaraku. Ini sudah 1 tahun, udah recovery jantung saya, saudaraku. Kemudian yang kedua, saya melayani di bawah mimbar, saudaraku. Melayani orang-orang yang sulit, mereka yang kesulitan, mereka menangis sambil doa, saudaraku. Hidup di rumah-rumah yang kumuh, kita datangi, kita layani, saudaraku. Aku bisa. Dan ini bukan suatu show of kerohanian, bukan, saudaraku. Ini adalah praktek bagaimana Christian worldview, faith in Christ, intimacy with God itu diimplementasikan, saudaraku, dalam kehidupan pelayanan kita, saudara sekalian. Nah, saudara, sekarang saya tantang saudara. Sekalipun saudara susah, sekalipun pekerjaan saudara itu sudah sulit, sekalipun ekonomi saudara sudah tidak bagus, sekalipun badan saudara kurang sehat, sekalipun saudara sudah tua, apakah saudara tetap eksis dalam tetap melayani Tuhan? Apakah rohmu tetap menyala? Apakah kita menggunakan hidup ini sebagai suatu kesempatan untuk melayani Tuhan, saudaraku? Itu pertanyaan harus saudara jawab, saudara sekalian. Jadi sebenarnya alasan-alasan tadi itu sangat manusiawi, tetapi ketika iman kita melihat ke depan, saudaraku, semua alasan itu bisa dikesampingkan, saudaraku. Ketika kita melayani orang yang sulit sekali, saudaraku, kita terhibur oleh mereka, saudaraku, kita sampai lupa kesulitan kita. Waktu kita melayani orang yang susah sekali, kita jadi berhenti untuk menggerutu tentang kesusahan kita. Karena banyak orang jauh lebih susah dari kita, saudaraku. Jauh lebih susah. Banyak orang Kristen hidupnya jauh lebih susah, saudara kalian. Saudara perhatikan. Jadi start pelayanan itu, saudaraku, dari personal dulu. Saudara, sekalipun tidak bisa melayani di gereja, saudaraku, saudara harus tetap aktif dalam kerohanian pribadi saudara. Dengan firman Tuhan yang dibaca, dengan doa, itu rutin, saudaraku. Karena saudara tidak bisa kemana-mana, bukan? Yang kedua, kelompok, saudaraku. Usahakan menciptakan Zoom di antara jemaat yang saudara sudah kenal. Sehingga terjadi suatu kumpulan dalam doa, dalam belajar firman, saudaraku. That is a must setiap minggu, saudaraku. Nah, gereja harus menciptakan itu, saudaraku. Di bidang Zoom, doa, diakonia. Gereja sekarang harus menomorsatukan diakonia, saudara sekalian. Karena banyak jemaat yang sulit.
Waktu gereja jemaat sebelum pandemik, saudaraku, gereja sangat menerima banyak sekali persembahan dari jemaat. Nah, sekarang saatnya kerja jemaat begitu susah. Gereja harus berani berbuka diri untuk melayani diakonia, untuk membantu mereka yang susah, saudaraku. Ini merupakan suatu pelayanan di tengah zaman ini, saudaraku. Bertahan di tengah badai, dengan roh yang menyala, dengan memberikan suatu hidup ini adalah suatu kesempatan untuk melayani Tuhan, saudaraku. Coba saudara perhatikan. Saya menemukan itu dalam hidup saya, saudaraku. Lihat diri saya. Rohku tetap menyala-nyala, saudaraku. Gak sedikit pun saya bergeming, saudara sekalian. Di tengah badai yang saya hadapi, kesulitan menghadapi kematian sekalipun, dengan serangan jantungnya ada. Setelah saya disembuhkan, Tuhan tidak membuat saya mundur satu langkah, saudaraku. Saya mencari bagian-bagian yang sesuai kapasitas saya bisa eksis untuk tetap melayani Tuhan, sampai suatu hari Tuhan panggil saya ke surga. Saudara sekalian. Khotbah seperti ini, saya berharap bisa menggugah hatimu, saudara sekalian. Menggugah saudara-saudara yang masih muda, yang dulunya aktif sekali pelayanan, saudaraku. No reason untuk menjadikan alasan itu untuk saudara berhenti pelayanan, saudaraku. Ya. Saudara bisa layani serve from home. Buka banyak Zoom supaya orang-orang di bawah kamu yang kamu tangani itu, saudaraku, rohani tetap terpelihara dengan baik, saudara sekalian. Dan saudara bisa menggunakan banyak hal, saudaraku. Saya dapat sharing dari satu jemaat bagus, saudaraku. Pak Antoni, kita melayani diakonia caranya beda. Dengan cara bagaimana? Kita telepon itu apa? GoFood. Kita telepon apa? GrabFood, saudaraku. Yang mereka-mereka yang membeli makan. Setelah kita telepon, kita pesan makanannya, Pak. Setelah kita pesan makanannya, misalnya 200.000. Sudah pesan, kita sudah bayar. Di tengah jalan, diantar ke rumah, kita tinggal telepon. Pak, itu makanannya bawa pulang saja ya. Jadi orang ini diberkati, makanan dia bawa pulang untuk keluarganya, dia dapat komisi daripada penjualan GoFood itu, saudaraku. Dia dapat, itu satu pelayanan, saudaraku. Menjadi berkat bagi banyak orang. So many ways to serve Jesus, saudaraku. Please, jangan menggunakan banyak alasan untuk mengatakan tidak bisa melayani Tuhan. Sangat banyak caranya, saudaraku. Sangat banyak caranya untuk you punya roh itu tetap menyala-nyala. Dalam hatimu, saudaraku, berkobar-kobar untuk Tuhan. Yang paling saya takutkan dalam hidup ini, saudaraku, adalah ketika saya tidak bisa melayani Tuhan lagi. Itu paling menakutkan buat saya, saudaraku. Tapi kalau masih sakit, saya tidak takut. Kematian saya nggak takut, saudaraku. Tapi kalau sudah tidak bisa melayani Tuhan, bagi saya itu suatu disaster hidup, bahwa saya tidak ada guna lagi. Berarti Tuhan sudah panggil saya ke surga, saudara-saudara sekalian. Selagi hari masih siang, selagi pandemik sedang bergelora, selagi badai sedang mengamuk, saudaraku, selagi ada kesempatan bagi kita anak-anak Tuhan untuk eksis, untuk melayani Tuhan, menghadirkan Tuhan di tengah-tengah mereka yang banyak air matanya, menghadirkan Tuhan di tengah mereka yang nggak tahu harus buat apa lagi, menghadirkan Tuhan di tengah jemaat di kota manapun, mereka porak-porak dan rohani mereka, kita datang sebagai suatu pemberita firman untuk meneguhkan iman mereka, saudara-saudara sekalian. Saudara perhatikan, sebagai hamba Tuhan, saya pelayan, saya misioneri, saudaraku, supaya diakan, saya majelis. Pandemik ini tidak menghalangi roh kita menyala-nyala, saudaraku. Tidak menghalangi sama sekali. Bagi saya, justru itu suatu kesempatan. Bagi saya justru menjadi suatu ujian. Bagi saya justru menjadi suatu tempat bagi saya untuk melatih diri. Apapun kondisinya, I still serving Jesus. Nothing can stop me untuk melayani Tuhan, saudaraku. Dan hari ini saudara dengar dan Tuhan dengar. Saudara-saudara sekalian. Saya nggak tahu siapakah engkau hari ini. Saudara ada di kota-kota di Indonesia. Kau pasti mendengar suara saya, engkau pasti mengaminkan. Kalau engkau seorang yang dulu kuat sekali pelayanan. Engkau hatinya sungguh-sungguh untuk Tuhan. You mengerti cetusan jiwa saya, saudara sekalian. Nah saudara, kalau engkau seorang pelayan yang hebat zaman dulu. Hari ini saya tanya, di manakah pelayananmu? You seorang misioneri yang tekun kemana-mana. Di manakah pelayananmu sekarang? Saudara, seorang yang tekun di bidang pelayanan kepada orang-orang tua, di mana pelayananmu sekarang? Seorang yang dulu di gereja begitu hebat diakonia, sekarang di manakah engkau? Takutkah engkau melayani orang-orang yang bisa terkena resiko, kita bisa terkena COVID, saudaraku? Saya tahu resikonya, dan saya tidak gegabah, saudaraku, tidak gegabah. Saya layani mereka, tim saya maju, selesai saya ketemu orangnya 3 menit, saudaraku. Kemudian saya masuk ke mobil, saya cuci tangan pakai sanitizer, saya pakai masker, saudaraku. Saya harus ikuti protokol kesehatan, saudaraku. Saya melayani sampai sekarang.
Saudara sekalian, saudara perhatikan firman hari ini. Saudara yang ada di kota-kota di Indonesia, saudara ada di Melbourne, Perth, Sydney, saudara ada di LA, saudara ada di UK, saudara ada di Malaysia, Singapura, dalam situasi kondisi apapun, mampukah kita menghadirkan Yesus di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang Kristen yang sudah nggak tahu harus buat apa? That is our duty, itu tugas kita, saudaraku. Selagi masih siang. Nanti kalau sudah malam, tidak ada orang kerja lagi, saudaraku. Selagi ada kesempatan, selagi Tuhan masih memberikan hidup kepada kita. Nanti kalau sudah tidak bisa, kita tidak usah kecewa. Karena pada saat kita hidup, kita sudah melakukan the best yang kita mampu, saudaraku. Kita sudah jadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang tempatmu, negaramu, kotamu, mungkin saat ini adalah siang, subuh mungkin, malam, atau pagi, dengarkan firman ini baik-baik. Rohmu harus menyala-nyala, saudaraku. Dalam situasi kondisi apapun, jujur demi nama Tuhan Yesus, kita tidak boleh berhenti dalam pelayanan. Kita harus mencari bagian-bagian bisa eksis menghadirkan Tuhan. Dalam hal kondisi apapun, saudara-saudara sekalian. Resiko apapun harus kita tempuh, saudaraku. Bukan saudara kita hanya mencari aman, saudara sekalian. Mereka-mereka di luar sana, saudaraku. Mereka sangat membutuhkan urun tangan kita. Pertolongan kita. Berapa kalimat dari kita yang menghibur mereka. Berapa kalimat dari firman Tuhan yang meneguhkan iman mereka. Bantuan sosial, makanan, beras, saudaraku, yang membuat mereka bisa hidup, saudaraku. Sangat banyak yang menantikan seperti itu. Mampukah kita menghadirkan Tuhan? Kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwa ragamu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang tertulis dalam hukum Taurat. Itulah hukum yang terutama dan utama. Dan lakukan itu, saudaraku. Lakukan itu selagi hari masih siang. Selagi hari masih siang, kata Tuhan Yesus tadi. Selagi masih siang. Nanti kalau sudah malam, tidak ada satu orang pun yang bisa bekerja. Mari kita berdoa. Jemaat sekalian, kau teduh sejenak. Lihat ke dalam dirimu. Siapakah engkau? Dulu engkau seorang pelayan Tuhan, ya. Seorang yang rohnya menggebu-gebu, ya. Tapi pada saat situasi kondisi begitu sulit seperti ini, faktor X, Y-mu terganggu, Z-mu pasif, ya. Rohmu menjadi pasif. Dengan berbagai reason yang kamu tawarkan, sehingga membuat kamu merasa tidak bersalah. Saudaraku, hari ini mari kita melihat Tuhan. Hari ini mari kita mengaminkan perkataan Tuhan Yesus tadi. Bekerjalah selagi masih siang. Nanti kalau malam, tidak ada seorang pun bisa bekerja. Saya tahu dalam hatimu kalau engkau cinta Tuhan, kau akan mencari bagian-bagian dalam hidup ini yang bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup orang percaya. Yang bisa meneguhkan iman orang percaya. Apapun itu yang kau lakukan, mungkin dengan Zoom, dengan persekutuan doa, dengan pelayanan diakonia, dengan pemberitaan firman, lewat YouTube, IG, Facebook, lewat media sosial, apapun bentuknya, saudaraku, menghadirkan Tuhan di tengah society masyarakat, saudaraku, supaya orang-orang yang beriman itu, mereka sadar bahwa Tuhan itu God is still working. Itulah tugas kita hari ini. Terlepas daripada Tuhan, kapan Tuhan mau berhentikan badai, itu adalah hak dan kedaulatan Tuhan. Dan kewajiban kita adalah menghadirkan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Kewajiban kita adalah melayani dengan roh yang menyala-nyala. Saya nggak tahu engkau siapa. Kau doa sendiri kepada Tuhan, saudaraku. Mungkin engkau seorang yang sudah tua. Dulu pelayananmu itu menggebu-gebu. Sekarang mati total. Hari ini berdoa kepada Tuhan. Kau seorang hamba Tuhan, melayani gereja menggebu-gebu. Hari ini gereja tutup total. Kau berdoa kepada Tuhan. Kau seorang majelis yang aktif ini, aktif itu di gereja. Hari ini semua tutup total. You do nothing. You berdoa kepada Tuhan. Dulu engkau seorang pendoa yang hebat. Setelah COVID ini, menerpa keluargamu, membuat keluargamu ada yang meninggal, membuat usahamu menjadi sangat kecil keuntungannya. Kau otomatis sama sekali tidak berdoa lagi.
Kau menjawab Tuhan hari ini. Bangunlah rohanimu, menyala-nyalalah rohmu, saudaraku, di tengah zaman yang sulit ini. Jangan dikalahkan oleh zaman, tapi dengan imanmu engkau mengalahkan dunia. Rohmu itu tidak boleh padam oleh karena zaman, saudaraku. Tapi justru rohmu harus menyala demi untuk melayani dunia. Bawa firman ini pulang, berkobar-kobar. Keep the fire burning, saudaraku. Keep the fire burning. Biarkan api Tuhan itu terus berkobar dalam diri kita. Kau sendiri yang menjawab Tuhan. Kau sendiri yang berdoa kepada Tuhan Yesus. Mungkin saat seperti kau merasa sangat bersalah. Kau merasa terpojok. Kau merasa tidak berdaya. Padahal hatimu benar-benar cinta Tuhan. Hatimu benar-benar sayang Tuhan. Tapi dengan dihadapkan berbagai faktor resiko. Karena takut kena COVID. Karena takut kesulitan hidup. Takut kematian membuat kamu tidak bisa buat apa-apa. Hari ini kau berdiri di hadapan Tuhan. Kau duduk menghadap Tuhan. Hatimu berbicara kepada Tuhan. Roh Tuhan ada padamu. Dia akan meneguhkan engkau. Dia akan membawa engkau pada suatu pelayanan yang memuliakan Dia. Mari jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus hamba berdoa. Di tengah zaman yang porak-poranda seperti ini oleh karena COVID, kami adalah murid-murid Tuhan yang diperkenan oleh Tuhan boleh hidup di zaman seperti ini. Tuhan, jangan biarkan iman kami mati. Jangan biarkan roh kami pasif oleh karena faktor XY. Faktor kepentingan hidup kami dan faktor kegelisahan hati kami, kegelisahan jiwa kami. Tuhan, biarlah roh kami boleh menyala di hadapan Engkau. Di tengah situasi kondisi apapun Tuhan, kami boleh hidup, roh kami boleh berkobar-kobar. Sehingga nama Yesus tetap berkumandang di mana-mana. Tuhan, mampukan kami seperti itu. Justru saat ini Tuhan, kami tidak sama dengan zaman murid-murid Tuhan Yesus di perjanjian baru dan lama. Tapi hari ini Tuhan, kami ingin berbicara kepada Tuhan. Mampukan kami melayani zaman di mana kami boleh hidup. Mampukan kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai laskar-laskar Kristus yang boleh melayani zaman kami sesuai dengan panggilan Tuhan. Hamba berdoa, berikan keberanian pada setiap umat. Berikan roh yang menyala-nyala. Letakkan tangan Tuhan di atas kepala mereka, sehingga mereka berkhidmat datang dari Tuhan. Letakkan tangan Tuhan dalam hati mereka, sehingga kedekatan mereka dengan Tuhan menghasilkan roh yang menyala, sehingga boleh menjadi mercusuar, menjadi berkat, menjadi saluran berkat, bahkan menjadi kekuatan bagi banyak orang, meneguhkan banyak orang percaya. Tuhan, dengar doa kami, berkenan atas zaman kami, ampuni kami Tuhan, jika kami tidak mampu mempraktekkan apa yang Kau ingin dalam hidup ini. Kami menjadi pasif, kami hidup dalam ketakutan, kami kehilangan banyak hal. Tuhan, mampukan iman kami meresponi zaman yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, dengar doa kami. In the name of Jesus, kami berdoa. Amin.